makan dulu ya, Bu. Biar Ibu enak, badannya seger. Ma, Papa anterin Fandi sekolah dulu ya. Pak, biar saya aja Pak yang antar Fandi. Loh, memang kamu sudah nggak kerja lagi sama Pak Chandra? Masih kok Pak. Cuma kata Pak Chandra, kalau dia butuh baru dia hubungin saya Pak. Fandi, kamu dianterin aja sama Om Rido ya? Nggak apa-apa kan? Ya kek, nggak apa-apa. Aku dianterin Om Rido aja. Oke, pinter ya. Ya. Hati-hati ya nak, sayang ya. Ayo Om Rido. Ayo Om. Berangkat. Ayo, berangkat ya Bu. Pak, Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang Papa yang nyuapin Mama. Apa? Mama malu Kan udah tua. Nanti kalau ada yang taruh motor bannya pecah, gimana tuh? Kasihan kan? Ayo dia Papa kerja deh. Nggak apa-apa, Ma. Karena Papa pengen nyuapin Mama. Biar kelihatan romantis. Ya. Ayo dong. Selamat pagi. Kerja yang bagus ya. Pak Alvan, ditunggu Pak Tony di ruangannya. Baik, nanti saya kesana ya. Sekarang ya, Pak. Aduh, Pak Tony mau ngapain ya? Selamat pagi, Bapak. Sehat? Selamat pagi, sehat. Bagaimana keadaan kamu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak. Kalau Bapak sudah mengembalikan pekerjaan saya. Terima kasih ya Pak ya. Sebenarnya, saya sudah tidak mau melihat wajah kamu lagi setelah apa yang kamu lakukan sama Ruslan. Dan saya merekrut kamu kembali juga karena permintaan ibu kamu. Saya mohon maaf ya Pak ya. Jujur saya hilaf Pak. Saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi Pak. Saya kapok Pak. Maaf ya Pak ya. Ini peringatan buat kamu. Biar kamu mikir kalau kamu harus perlakukan orang tua kamu dengan baik. Baik Pak, baik. Ya sudah, sana kerja. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah mengembalikan pekerjaan saya. Saya akan bekerja dengan baik. Saya berjanji Pak. Saya yakin pekerjaan ini kamu mampu melakukannya. Pasti Pak, saya mampu melakukannya. Insya Allah saya berjanji Pak. Pekerjaan kamu sekarang bantuin Upik. Ya, artinya kamu jadi pesuruh dan akan disuruh-suruh sama semua pegawai di sini, bahkan sama Upik. Jadi saya nggak jadi manajer lagi Pak? Iya. Kamu bukan manajer lagi. Pesuruh? Gila. Jabatan paling rendah. Semua orang bisa nyuruh aku, bahkan OB sekalipun. Kenapa? Kamu nggak mau? Kamu nggak bisa? Bilang saja. Bisa Pak? Ya, kalau kamu sudah sadar dan kamu memperlakukan orang tua kamu dengan baik, terutama Ruslan, saya baru akan mempromosikan kamu. Ya? Iya Pak. Ya. Ya sudah. Bisa. Yan, ini kamu minum obatnya dulu. Ya. Makasih, Mas. Mas, gimana kabarnya keluarga kamu? Apa mereka nggak nyariin kamu, Mas? Kamu kan udah lama nggak pulang ke rumah. Maaf, Mas. Bukan apa-apa.
Bukannya aku nggak mau kalau kamu itu tinggal di sini. Tapi aku nggak mau jadi pemisah antara kamu sama keluarga kamu, Mas. Enggak. Ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kehadiran kamu. Aku cuma ada selisih pendapat sama istriku. Udahlah, kamu nggak usah pikirin soal itu. Kamu istirahat aja. Mas Chandra! Yan, ada apa? Aku ingat nomor plat mobilnya, Mas. Aku ingat. Berapa nomornya? B1824 BC, Mas. 1824 BC, Mas. Oke, nanti aku akan minta bantuan temen aku untuk melacak mobil itu. Ya. Mas, kita harus menemukan anak kita, Mas. Harus, Mas. Ya. Misi. Pak, tolong fotokopi ini yang banyak ya. Oh ya, baik. Ini ya. Ini keranjang sampah saya sudah penuh banget, tolong dibuang ya. Ya. Pak, tolong sekalian ya. Sampahnya juga tolong dibuangin. Sini. Pak, permisi Pak, kebelet Pak. Kacrut. Mas Alvan, Ya? tolong rapiin ruangan ini dan sekalian ruangan meeting juga, karena mau ada rapat. Kalau nggak butuh-butuh banget duit, gue mending diem aja di rumah daripada kerja kayak gini. Ini pasti gara-gara ibu. Mereka pasti yang suruh Pak Tony kasih kerjaan aku kayak gini. Bikin aku menderita aja. Ibu dan bapak memang sial. Masak apa, Fit? Ini mau masak tumis kangkung, terus tempe tepung. Banget sih Bu Desi dimasakin sama kamu. Pengen Enak kan? tahu. Kalian cocok deh. Ibu. Cocok untuk apa ya Bu maksudnya Bu? Kayaknya kalian cocok deh. Untuk menjadi model saya. Kalian mau bantu kan? Model apa ya Bu? Pokoknya tenang aja deh. Pokoknya sekarang ikut saya yuk. Ayo. Bu, sebenarnya kita mau ngapain ya? Jadi saya punya anak perempuan saya dan tunangannya. Saya ingin membelikan mereka itu gaun pengantin. Saya lihat itu bentuk badan kalian tuh sama persis dengan mereka. Jadi saya mau minta tolong sama kalian untuk menjadi model pengukuran gaunnya. Supaya nanti kalau dipakai anak saya pas. Ya Bu, kita bantu. Ya udah kalau gitu kalian langsung masuk ke dalam karena di dalam itu sudah ada bajunya. Kalau gitu. Mbak, tolong ini model yang saya bawa. Ah ya, mari Mbak silahkan. Mbak ke sana, Masnya di sini. Ya, makasih. Wah, kalian seperti pengantin beneran. Bu, boleh nggak kita izin foto selfie pakai gaun ini?
Oh boleh, silahkan. Nih, kamu pegang. Kamu aja. Iya nih. Bu, makasih ya. Makasih banyak ya, Bu. Ya deh, kita buka Kita lagi. ganti baju lagi ya, Bu. Jadi gimana? Apa kamu sudah menemukan alamat rumah yang punya mobil dengan plat nomor yang aku kasih itu? Apa? Syukurlah. Kalau gitu kamu kirim alamatnya ke handphone saya sekarang, ya? Iya Mas, gimana? Ya nih, akhirnya aku menemukan alamat rumah itu. Orang yang punya mobil itu. Syukur alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya, akhirnya kita bisa menemukan anak kita. Iya Mas, aku udah gak sabar untuk ketemu sama anak kita Mas. Ya sudah Yan, aku pergi dulu ya. Kamu jangan kemana-mana, tunggu di sini istirahat aja. Iya Mas. Hati-hati Mas. Mudah-mudahan Mas Chandra menemukan anak kita. Aku udah gak sabar memiliki keluarga yang utuh kayak dulu. Jadi Bapak nggak pernah menemukan anak di jalanan? Enggak. Semua anak saya yang ada itu semuanya anak kandung. 25 tahun mobil dengan plat yang Bapak perlihatkan kepada saya, itu saya miliki. Memang mobil itu pernah saya jual, meskipun akhirnya dikembalikan kepada saya. Sama siapa Bapak jual mobil itu? Sepasang suami istri. Orangnya itu sangat baik. Kenapa mobil ini Bapak jual kembali? Padahal kan Bapak baru beli 2 minggu yang lalu. Apa ada yang rusak? Enggak, Pak. Justru mobil ini membuat keberuntungan buat saya. Waktu saya mengendarai mobil ini, saya mendapatkan anak yang lucu seperti ini. Dan dengan kehadiran anak saya ini, saya masih harus butuh kendaraan yang lebih besar untuk membawa keluarga saya jalan-jalan. Iya ya Pak, saya ngerti Pak. Mobilnya saya terima kembali dan nanti uangnya akan saya kembalikan sama Bapak. Ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih. Ya Bapak. Kalau nggak salah, suaminya itu seorang insinyur. Bapak masih ingat siapa nama suami istri itu? Maaf, saya sudah lupa lagi. Apa Bapak nggak bisa coba mengingat siapa atau di mana rumah mereka, Pak? Maaf Pak, saya sudah tidak ingat lagi. Soalnya sudah terlalu lama. Padahal aku berharap bisa bertemu anakku hari ini. Tapi sekarang harapan itu hilang lagi. Ma, udah ada telepon belum dari Papa? Boro-boro telepon. Kamu kan tahu, teleponnya Papa kan diserahkan sama Mama juga. Gimana Mama mau dihubungin sama Papa? Ma, apa-apaan sih kamu ini? Ma, Mama mau kemana? Hari ini Mama ikut aku ke rumah sakit ya? Iya udah deh, Mama ikut kamu aja. Ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang. Iya, ayo. Mudah-mudahan Mas Chandra sudah menemukan anak kita. Itu pasti Mas Chandra. Mas, gimana? Kamu udah menemukan anak kita, Mas? Mas ada apa, Mas? Kamu kan udah tahu alamat pemilik mobil itu. Iya, aku udah ketemu sama alamat rumah itu. Tapi dia nggak punya anak angkat. Dan dia ingat kalau dulu dia pernah jual mobil itu. Tapi dia lupa siapa pembelinya namanya. Mas, berarti kita kehilangan jejak anak kita, Mas. Iya, Mas.
hukum aku, Mas. Karena aku nggak bisa jaga anak kita. Aku ngebiarin mereka ambil anak kita, Mas. Sudah ya, Yan. Sudah. Kamu harus istirahat dulu. Sudah ya, sudah. Ayo, kamu istirahat dulu. Ayo. Mas, kita sama sekali udah nggak punya petunjuk untuk menemukan anak kita, Mas. Lebih baik sekarang Mas pergi aja. Mas temui istri Mas. Mas minta maaf sama istri Mas. Mungkin dengan begitu Allah memaafkan kita, Mas. Allah memberikan jalan untuk menemukan anak kita. Sudah. Kamu istirahat saja dulu ya. Mas, kamu kenapa mukanya kusut gitu? Capek. Ini aku yakin nih, ibu yang bikin aku sengsara. Sekarang aku di kantor bukan jadi manajer lagi. Terus jadi apa? Pesuruh, di bawahnya OB. Pesuruh? Ini kalau bukan karena uang, males banget. Ini yang di rumah. Mas, kenapa sih? Kamu nggak ke ibu aja? Kamu mohon-mohon sama ibu, kamu minta tolong sama ibu supaya ibu ngomong sama Pak Tony dan balikin posisi kamu sebagai manajer. Apa? Ke ibu? Enggak, aku nggak akan ke sana. Yang ada aku dibakar sama mereka. Kan aku yang bakar bengkel. Loh, itu kan kamu nggak sengaja, Mas. Nggak mungkin ibu ngapa-ngapain kamu. Kamu males? Mas denger ya. Ini tuh satu-satunya cara supaya kamu kerja enak. Tapi terserah sih. Kalau emang kepengenan jadi OB terus-terusan, terserah. Ngomel mulu.